terjadi semacam apa namanya kekacauan, keributan dan hal-hal yang mengejutkan sebenarnya di dalam dunia ini. Karena kita itu tidak begitu banyak cenderung atau tertarik ke spiritualnya. Iya, kurang mendalam spiritual. Ya, kurang mendalam dia. Artinya bahwa mereka terbelenggu dengan apa yang dia lihat, dengar dan rasakan secara materi. Secara materi. Nanti kalau mereka ini sudah terbawa alam kesadarannya atas kehendak Tuhan sampai ke alam non materi, itu nanti baru mereka sadar sebenarnya. Sama sepertinya kita hidup sekarang ini kan alam materi. Nanti setelah kita meninggal atau pindah alam, itu ke alam non materi kita itu. Betul. Nah, kadang-kadang mereka ini terkecoh. Mereka lebih banyak terikat oleh apa yang dia lihat, dengar dan rasakan, sehingga melakukan semacam interaksi itu secara materi itu saja, tidak menghadapi persoalan itu secara nurani. Ada kalanya dia itu menjawab persoalan secara otak, menggunakan akal fikirnya, tetapi ada juga yang menjawab persoalan itu dengan hati nurani. Nah, nanti kalau dia itu menjawab apa yang terlintas di akal pikiran itu, maka akan terjadi terus tindakan-tindakan yang kadang-kadang tidak terkontrol itu. Karena keinginan nafsu akal dan pikiran itu lebih besar. Oh iya. Apa yang dia tangkap melalui akal dan pikir itu kadang-kadang belum dimasukkan ke dalam hatinya. Nah, seperti gabah yang belum dimasukkan ke dalam mesin penggiling padi, maka akan tetap jadi gabah atau mesin penggiling padinya rusak. Dimasukkan gabah, keluar gabah. Dia tidak masukkan gabah, keluar beras itu. Karena yang mengolah dan memproses hal-hal yang ditangkap oleh akal dan pikiran itu tidak bisa diolah di dalam hati itulah. Menerima buruk, keluar buruk lagi. Gitu. Betul. Tapi kalau bagus hati nuraninya, menerima jelek, walaupun jelek yang dia terima, tapi dia keluar bagus dia. Iya, dikelola dengan bagus. Nah, begitu. Iya, karena saya pernah dengar di pengalaman saya lah, diskusi dengan beberapa orang. Ada 4, misalnya sikir tubuh, sikir hati itu nyawa, dan sir kalau nggak salah. Nah, untuk diskusi zikir itu kan ingat artinya. Pada mata kuliah yang kedua dari Ari Sufi tadi. Setelah ma'rifatullahnya kan. Ini tahap keduanya adalah zikrullah. Tapi bagaimana kita akan bisa zikir atau ingat Allah kalau kita itu belum mengenal Allah? Harus mengenal dulu kan. Nah, tapi ini kan sebuah perjalanan atau tahapan seorang yang dari bawah ke atas. Boleh dia menyebut zikir jasmani, zikir rohani, zikir sir atau zikir roh, boleh. Nah, itu adalah pendekatan itu, namanya pendekatan itu. Tetapi kalau kita sudah masuk ke satu puncak zikir, puncak daripada puncaknya zikir sebenarnya adalah zikir la harfin wala saut. La harfin wala saut. Yaitu zikir yang disebut tidak ada huruf, tidak ada suara. Diam. Ya, diam. Nah, itu zikir yang disebut puncak daripada puncaknya ingat itu. Kalau zikir A, B, C, D, itu masih perjalanan itu. Untuk masuk kepada la harfin wala saut. Tahap diam. Sebuah kekosongan. Sebuah kekosongan masuk ke alam ketuhanan itu sendiri. Maka tiadalah keakuan diri hamba itu masuk ke dalam keakuan diri Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Sungguh aku ini adalah Allah, ya. Tidak ada segala sesuatu melainkan aku sajalah Allah yang ada. Nah, sekarang yang disebut dengan zikir jasad atau zikir jahar, itu ucapan seorang pembimbing kepada muridnya yang dididik lah. Ya, sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikir jahar namanya. Masuk ke zikir hati, Allah 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 Allah. Masuk ke zikir roh, boleh itu. Itu pendekatan. Zikir itu pendekatan atau metode, itu cara pembelajarannya, pengajaran. Tetapi nanti kalau kita sudah masuk ke
tahap itu. tahap zikirnya zikir yang sebenarnya, maka tidak ada huruf dan tidak ada suara. Karena makhluk tidak mampu mengingat Allah, hanya Allah lah yang mampu mengingat akan dirinya. Nah, itu titik kelima. Ya. Kip ya Muhammad, ana rabbaka zikri. Wahai berhentilah, wahai Muhammad, kau mengaku diri mampu zikir level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Tapi sebenarnya akulah yang zikir itu. Selain daripada aku, tidak ada yang mampu zikir itu. Itu sudah tahap. Sudah masuk ke la ilaha illa ana. Tidak ada sesuatu yang mampu zikir melainkan aku Allah yang zikir itu. Nah, apakah sekarang tidak kita merasa dijumpai sama Tuhan, sama Allah? Siapa yang kuasa pada diri badan kita ini? Ini adalah representasi penjelmaan dari ucapan dan perbuatan Allah sebenarnya. Maka diamlah mencermati itu, jangan bersuara. Seorang wayang kulit, ya, seorang wayang kulit yang sudah sadar bahwa dia menyatakan memang aku tercipta atau diadakan oleh dalang, maka aku daripada dalang. Berikut ucapan dan perbuatanku adalah tempat nampaknya ucapan dan perbuatannya dalang. Berarti aku ini sebenarnya tiada sebagai tempat wadah untuk melihat ucapan dan perbuatan dalang. Maka diamlah sekarang. Karena inilah zikir tiada huruf tanpa suara. Di atas zikir-zikir yang di-4 tadi, tapi saya tambahkan lagi yang tadi itu. Ada zikir yang zikirnya zikir yang Allah sendiri berzikir, tetapi la harfin wala saut. Sadarilah bahwa sekarang dengan sesadar-sadarnya ini tiada lain adalah kuasa dan kehendak Allah. Ya, kita sudah tidak ada memiliki daya upaya. Lalu kemudian siapakah yang berucap dan berbuat ini? Diam. Nah, tapi kalau itu lagi, maka itulah disebut istilahnya kalau di Sumbawa, maka batalah kita itu sebenarnya. Nah itu, maka diamlah pada titik ini. Tiada huruf tanpa suara. Tatkala saya berbicara, siapakah yang berbicara dan berbuat ini? Kalau saya ini adalah seorang wayang, ya. Lalu siapakah yang punya ucapan dan perbuatan ini? Dalang. Diam. Tetap itulah. Dalang lah kita. Kita sebutlah kita sakarullah, mabuk lah istilahnya, boleh kita keceplosan begitu. Tapi sebenar-benarnya tiada lain yang punya ucapan dan perbuatan ini adalah ucapan dan perbuatan Allah. Nah, ini yang tidak boleh kita abaikan. Kalau orang spiritual itu, tasawuf itu, kalau diambil terhadap hal yang demikian, sadaran zikir lah, nah itulah yang dibatal secara kerohaniannya. Padahal itu puncaknya. Maka nanti selama-lamanya di alam akhirat namanya besok, kalau masih mengakui adanya keakuan diri, maka akan dituntut pertanggungjawaban. Sampai sejauh mana si keakuan dirimu itu melaksanakan perintahku? Kira-kira Allah akan berkata, kalau saya tidak memberikanmu hidup, lalu bagaimana kamu bisa melakukan suatu hal yang baik dan buruk itu? Silahkan mengakui punya pahala 1000 gunung Uhud, tapi kalau saya tidak memberikan kamu hidup, tidak akan mampu melakukan pengumpulan pahala sampai gunung hidup. Dan siapakah sebenarnya dirimu itu? Maka sadarilah dirimu itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah aku Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Nah, ini kalau dicermati dengan diam tanpa ada pembenaran, maka benar yang sebenar-benarnya ini. Tapi saya bukan Imam Aswaja yang berbicara ini sebenarnya, ya, bahwa sebenar-benarnya ini adalah ucapan dan perbuatan Allah, tapi bukan Allah saya, Imam Aswaja casing saya ini. Tapi ucapan dan perbuatan ini tiada lain adalah ucapan dan perbuatan, maka diamlah di sana. Itulah zikir la harfin wala saut. Nah, itu yang tidak ada hisab itu. Tidak akan ditanya. Mau memangnya Allah itu tidak paham mau yang mana mau ditanya dan tidak ditanya. Oh, itu makanya orang-orang tasawuf itu berani menyatakan bahwa
keselamatan dan tidak selamatannya mulai dari sekarang. Dengan bawa anak-anak. Begitu. Inna ana auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya para kasih Allah itu tiada rasa takut dan khawatir sebenarnya. Kecuali takut dan khawatir kalau terputus zikir laharfin wala sautnya itu. Zikir Nah, lahar. itu ilmu anu. Nah, ini kita buka-buka sudah. Nggih, nggih, nggih. Nah, itu yang batal katanya. Tapi bukan berarti batal wudhu. Itu maksudnya batal keyakinannya itu. Keyakinan ya, Tekadnya itu. betul. Orang kan kadang-kadang guyon tapi Iya. benar itu. Nggih, betul. Saya ditanya, sudah sholat ya? Saya tidak bisa sholat ya gitu. Iya, Nah, begitu. Ya, Saya nggak bisa itu sholat. dalam maknanya itu. Ternyata si Imam Aswaja ini tidak sholat. Iya memang saya tidak sholat. Begitu. Nah, itu kan kesadaran yang sudah membunuh keakuan diri lah. Itu sudah mengenal Allah. Pakat kulu jasad, pasadal kulu jasad itu. Oh, jadinya setelah saya mengenal akan dirinya, diri saya sendiri, maka tiadalah diri saya sendiri. Yang sebenarnya adalah Allah saja yang ada. Nah, dari sisi itu, dari mana celah kita akan bisa mensekutukan Allah coba? Iya. Kalau kita sudah masuk ke level itu, tapi ya level itu kan tidak ada tidak bisa, karena Allah semua. Maka tidak ada sesuatu, hanya Allah saja. Lalu kemudian kita memasukkan bentuk-bentuk persembahan apa lagi kalau Iya. Allah saja yang ada coba? Iya, betul. Silahkan musyrik semusyrik-musyriknya kalau mampu menghadapi kebesaran Allah di sana. Keakuan Allah itu tidak ada. Betul. Boleh kita melihat ada kemuliaan, jabatan dan harta benda itu, tetapi tatkala dihadapkan dengan kebesaran Allah itu, maka semuanya hancur, tiada. Yang ada hanya Allah. Iya. Jadi kita ini tajallinya bahasanya. Ya tajali, nampaknya. Nampaklah ucapan dan perbuatan Allah pada diriku. Itu kata wayang. Nampaklah ucapan dan perbuatan dalang pada diriku, katanya wayang. Nggih. Betul. Nah, lalu kemudian masuklah. Kalau sudah demikian, maka itu ingatannya si wali-waliullah itu, bahwa tiada yang berbuat bihakin illallah, la fa'ilun bihakin, la asma, la sifat, itu hak Allah semua. Nah, itulah sebagai sirrul asrornya, sebagainya rahasia di dalam rahasianya itu. Jangan sampai batal lah, jangan sampai lengah lah begitu. Apapun keadaan, karena Allah itu tidak mau dipersekutui oleh makhluk-makhluk yang beranggapan saya itu oleh makhluk itu dibatasi oleh ruang, tempat dan waktu. Allah itu tidak. Iya. Kalau orang itu atau hamba itu berpikiran demikian, itu berarti sedang menempatkan Allah lain waktu, lain tempat dan ruang. Iya. Padahal Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Betul. Nah, itulah Allah itu Rabbal Alamin, menyeliputi alam semesta yang diciptakannya. Aku ciptakan manusia berikut perbuatannya, itu ada kan dalilnya dalam Al-Quran. Nah, berarti aku ciptakan wayang, katanya adalah berikut ucapan dan perbuatannya. Adalah ucapan dan perbuatanku. Wayang ini adalah hasil karyaku berikut ucapan dan perbuatannya. Itulah ucapan dan perbuatanku. Oh iya. Katanya si dalangnya. Nah, maka jangan cari pembenaran lagi di sini, kecuali kita diam dalam zikir la harfin wala saut itu. Jangan melakukan gugatan. Kita sudah masuk ke level zikirnya zikir. Zikirnya La harfin wala saut. Itu puncak dari zikir. Berarti harus kita sebelum ke level-level zikir ini kita harus berangkat dari ma'rifatullah dulu, mengenali dari atas dulu. Kalau teman saya orang Buddha yang masuk Islam, ma'rifatullah dulu. Ma'rifatullah dulu. Nah, lalu turun ke hakikat. Nah, kalau kita sekarang ini dari mana dulu kita? Kalau kita karena berasal dari orang tua Islam, lalu kita Islam, sudah mengaku beragama Islam tapi belum Islam. kita mengaku memiliki agama tapi belum beragama. Kita ini sebenarnya. Kalau tidak naik tangga levelnya kepada puncak syariat, itu adalah ma'rifat. Hanya kita akan dibelenggu atau dibatasi oleh doktrin-doktrin atau paham-paham. Betul. Ya, paham-paham yang
Berarti kalau saya sekarang ini harus menaikkan level-level itulah. Ya, kita akhirnya berada pada lingkungan itu sendiri. Orang tua kita sholat 5 waktu, kita sholat 5 waktu gitu. Oke. Iya, tanpa explore ya. Tumurilah. Enggak apa-apa. Begitu. Nah, lalu kita ini secara taraki dari syariat ya. Lalu tarekat, lalu hakikat, lalu ma'rifat. Nah, kemudian apakah perbuatan syariat ini adalah merupakan tarekat? Dia termasuk tarekah, metode atau cara, artinya tarekah itu. Nah, ini juga tarekah kita ini. Kita berdiskusi begini juga cara ini. Cara apapun, setiap perbuatan itu adalah cara atau tarekah atau metodologi kita. Kita digeretkan oleh Allah sendiri ke hadratnya gitu, kekeredaannya begitu. Nah, itu sebagai konsideran hukum atau pedoman kita itu adalah bahwa Nabi Muhammad itu oleh Allah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntahanya itulah. Nah, kita ini berasal dari yang haram-haram lah dulu gitu. Kalau mana filosofisnya. Lalu di dalam perjalanan itu barokna haula, maka ada keberkahan perjalanan itu sampai menuju ke Aqsa yang penuh dengan keberkah. Nah, kalau sudah naik kepada keberkahannya itu, kesadarannya itu ditemui di sana bahwa saya itu tidak memiliki daya upaya untuk sampai ke langit tujuh kalau tidak diperjalankan oleh Allah. Nah, maka hilanglah kita. Yang ada nampak adalah kuasa dan kehendak Allah. Nah, maka lihatlah sekarang, dengarlah dan rasakanlah sekarang, mulai detik ini. Yang ada hanya kuasa Allah, kehendak Allah. Nah, berarti kalau kita sudah menumpukan diri kepada kehendak dan kuasaan Allah, maka tiadalah kehendak dan kuasaan diri itu, maka matilah diri kita itu. Itulah yang disebut oleh Nabi dulu, mautu anta qablal maut, itu matilah kamu sebelum mati. Nah, nanti kalau tugas saya akan menghantar seorang itu sampai pintu gerbang lah. Sampai pintu gerbang lah yang disebut pembimbing gitu. Nanti kalau kita sudah sampai ke pintu gerbang, nanti Allah lah yang akan menarik kita sebenarnya ke hadratnya itu. Karena saya, walaupun seorang pembimbing itu tidak akan mampu menempatkan seseorang bimbingan itu di hadapan Allah itu. Iya, bukan kita ranah. Nanti kalau kita sudah masuk ke alam ketuhanan itu, maka kita sudah tiada, yang ada hanya Allah saja. Di dalam diam kita itu, kita sudah tidak berpegang kepada si A, si B, si C dan D. Mungkin dari rumah ke bandara itu kita dikawal sama keluarga ya. Tapi kalau kita sudah masuk pesawat, kita tidak dikawal, kita tidak diboyong oleh keluarga lagi, melainkan kita duduk diam di dalam kehendak dan kuasaan Allah. Itu perumpamaannya ya. Nah, itu dalilnya. Nah, zikir manakah sekarang yang paling tinggi? Nah, nanti kalau sudah masuk ke dalam Tuhanan itu tidak ada istilah zikir sebenarnya. Sudah kita tidak ada asma af'al lagi. Maka diamlah di sana. Diam pada melihat, mendengar dan merasakan kodrat iradat Allah pada diri sendiri dan di luar diri sendiri. Pada diri sendiri kita menjumpai, Allah lah sendiri menjumpai ucapan dan perbuatan dirinya pada diri kita sendiri gitu jadinya ya. Makhluk itu kan tidak ada punya daya upaya ya. Lalu kemudian siapa yang menyaksikan ucapan dan perbuatan dirinya jadinya? Kalau bukan adalah Allah itu sendiri. Nah itu. Tapi kita bukan Allah. Ingat, kita ini si A, si B, si C ya. Tetapi di dalam diam kita itu tiada lain yang punya ucapan dan perbuatan ini adalah kalamullah. Af'alullah, sifat Allah, zatnya Allah juga berlaku. Nah, maka wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
Kalau sudah masuk ke level itu, dia tuh tidak memandang masa depan, tidak memandang masa lalunya, melainkan dia itu memandang dari Allah itu penuh keberkahan Allah itu. Keberkahan akan dirinya lah, memandang dirinya melalui hambanya itulah. Ya, memandang dirinya itu sih. Melalui hamba yang diciptakan itulah. Tapi yang karena tercipta maka hambalah jadinya sebenarnya. Oh, Tetapi tiada sebenarnya hamba itu, melainkan akulah pada diri hamba itu. Namun hamba itu karena tercipta, maka setelah sadar sebagai ciptaan Allah, oh berarti aku inilah hamba Allah lah, itu namanya si A, si Andi gitu ya. Nanti kalau sudah kesadaran kita memuncak, maka si Andi itu tidak ada, yang ada aku Allah saja yang ada gitu. Iya. Nah ini menyesatkan juga yang ini kalau yang tidak awam gitu. Nah, berarti kalau di tradisi pengajaran ilmu agama di Masjid Gunung Pujut, Nah, begitu sudah. begitu ya, termasuk dalam pengajaran zikirullah. Zikirullah. Nah, kalau menurut Sidi ini untuk pengajaran zikirullah itu apakah, kan ini kan menuju pintu gerbang ini, nanti gurunya tuh hanya mengantarkan ke gerbangnya saja. Nah, untuk belajar zikirullah ini apakah perlu dituntun, dibimbing langsung, diajarkan oleh gurunya atau dilepas sendiri gitu? Ya, itu namanya perjalanan. Berarti ada orang yang menuju dan ada orang yang dituju, kan? Ada subjek, ada objek ya. Tetapi pada pencapaian puncak kesadaran itu sendiri, ya tidak ada subjek, tidak ada objek sebenarnya. Tetapi kalau di dalam pencarian kita, maka perlu di-guide lah, seperti mau naik ke Gunung Pujut tadi itu. Tidak serta-merta tanpa. Iya, kan belum nyampe puncak, ini masih belajar. Ya, kan? kita belajar. Berarti butuh seorang. Tapi bukan berarti seseorang itu tidak akan sampai ke Gunung Pujut tanpa guide sebenarnya, tapi agak-agak lama lah. Iya, betul. Agak Nyasar lama. dulu prosesnya kan apa? Prosesnya lama, perjalanan kalau tidak dibimbing oleh orang yang sudah ahli di gunung itulah. Ahli pemetaan lah. Berarti prosedur pengajaran untuk zikirullah, khusus untuk zikirullah itu ada ya? Ada yang membimbing kita, yang menyambungkan kerohanian kita. Maka carilah seorang guru atau mursyid, istilah pembimbing artinya, yang bisa membimbing roh kita menuju ke gerbang pintu ketuhanan itulah, alam ketuhanan. Ya kan ada istilahnya alam itu, ini alam nasut namanya. Nah, nanti pembimbing kita itu akan memasukkan kita ke alam Jabarut, alam Malakut, alam Lahut, Dul Lahut katanya itu. Nah itu nanti pembimbing yang punya. Nah ini tadi saya sudah memasukkan ke alam Lahudul Lahut sebenarnya tadi itu. Lahudul Lahut. Nanti kalau sudah tiada, maka yang ada hanya Allah saja itu. Maka yang berbicara dan berbuat ini tidak ada lain, Allah itu semua, walaupun beda-beda casing. Yang berucap dan berbuat di kuda itu juga kalam Allah itu. Betul. Kan tidak punya daya upaya itu. Tidak punya daya upaya. Kita Makhluk robot itu. kita kan. Ya, melainkan itulah daya upaya Allah yang nampak pada makhluk itu sendiri. Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya bagi langit dan bumi berikut isinya itu. Cahaya itulah. Cahaya ilmunya Allah semua, kalam Allah semua. Lalu kalam siapa coba yang ada selain daripada kalam Allah? Kalau ada kalam selain Allah, berarti kita itu secara langsung telah menyekutukan ya Allah, musyrik ya. Nah, begitu. Betul. Itu level kesadaran itu yang harus diperkuat ini. Iya. Itu makanya yang dulu atas izin Allah ya bisa terbang orang-orang dulu itu. Bisa goib ke sana kemari, itu semua atas izin Allah. Atas izin Allah. Bukan atas izin seorang itu. Itu bersifat hadiah atau apa itu, yang sakti, yang apa? Ya hadiah lah, karomah, maunah istilahnya kalau bahasa sekarang. Kalau di tingkat Nabi Rasul kan mukjizat, tingkat wali karomah. Kalau tingkat orang-orang alim saleh ini maunah lah, atau tingkat wali karomah, nah itu lah. Nah begitu. Nah itu sudah masuk ke level kesadaran itu ya,
Zikir Allah. Kesadaran tertinggi itu nanti ada pintu-pintu yang mampu mempengaruhi perjalanan. Itu pada tingkatan kasab itu. Pertama, setelah kita mengenal Allah, zikir Allah, ibadah Allah menjadi ihsan. Nah, ihsan ini nanti ada pelajaran berikutnya itu muraqabah, musyahadah, mukasafahnya. Nah, pada level muraqabah ini kita senantiasa merasa dilihat, didengar, dan diketahui oleh Allah. Namanya muraqabah. Muraqabah. Terus muraqabah itu terbagi menjadi berapa puluh itu, tapi disimpul 3. Ada muraqabah ahadiyah, ma'iyah, akrobiyahnya. Nah, masuk ke musyahadah lagi. Kalau musyahadah itu kita itu mampu melihat Allah, mendengar Allah, dan mengetahui Allah. Karena Allah itu tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Nah, selesai di sana, masuk ke kasabnya. Kasabnya itu ada 2 cabang pintunya, ada kasab isi, ada kasab hakikinya. Nanti kasab isi itu bisa nampak orang itu seperti orang sakti gitu, sakti mandraguna gitu. Tapi itu masih di level bawah, di bawah hakiki itu. Begitu. Kalau yang hakiki, yang hakiki itu sudah tidak terikat dan mengikat diri dengan segala sesuatu yang dianggap aneh dan luar biasa itu menurut penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Seperti orang mati sudah, yang tidak punya kemuliaan, jabatan, dan harta benda lagi, mati sudah. berarti itu mungkin yang sering ada yang hidupnya sangat-sangat biasa, sederhana, tanpa fasilitas dan lain sebagainya. Itu sudah tidak mengikat diri dengan makhluk, melainkan dia itu diikat, dibelenggu, diborgol oleh Allah. betul. Karena orang-orang tertentu yang dikehendaki ini, artinya bahasa pengantarnya adalah sudah di dalam borgonnya Allah, tahanannya Allah itu orang itu. Mau miskin kalau itu judul kehendak Allah ya terima saja, mau kaya, mau jabatan itu ini dia terima saja. Sudah kehendak. Karena dia sudah sadar bahwa itu sedang dipermainkan oleh Allah. Betul. Sedang diperankan oleh yang berkuasa atas jasad ini. Casing inilah yang jadi wadah untuk bahan permainan inilah. Mata urgururnya, senda guraunya Allah inilah. Itu casingnya. Iya, casingnya ini ada jadi pejabat, non pejabat, petani. Nah, maka mantaplah kita sebenarnya kalau kita sudah mampu masuk ke alam ketuhanan itu sendiri.